Seorang pemuda duduk sendirian di taman sambil membaca Al-Quran. Di dekat situ, seorang pria tua sedang jalan santai. Pak tua itu melihat si pemuda dan tertarik menghampiri. Karena penasaran kenapa anak muda zaman sekarang masih percaya Tuhan. Dari situlah percakapan mereka dimulai. Pak tua, kamu sering ke taman ini ya? Pemuda, iya pak. Lumayan buat tenangin pikiran. Pak tua, barusan aku lihat kamu baca Al-Quran. Kamu yakin Tuhan itu ada? Pemuda, iya saya yakin. Pak tua, boleh saya tanya? Tapi jawabnya jangan pakai dalil agama ya. Saya mau dengar logika kamu aja. Kenapa kamu yakin Tuhan ada? Pemuda, oke pak, gini aja, sederhana. Bapak percaya segala sesuatu yang ada pasti ada penyebabnya. Pak tua, iya, semua hal pasti ada sebabnya. Pemuda, nah semesta ini ada, kita ada, semua teratur. Jadi logikanya pasti ada penyebab awal. Dan penyebab awal itu nggak mungkin diciptakan. Karena kalau dia diciptakan, pasti ada yang menciptakan dia juga. Tapi nggak mungkin terus-terusan gitu kan, Pak tua. Jadi kamu bilang, pasti ada sesuatu yang jadi awal dari segalanya? Tapi kenapa itu harus Tuhan? Pemuda, karena penyebab awal itu harus beda dari semua yang dia ciptakan. Dia nggak boleh bergantung sama apapun, nggak berubah-ubah, dan punya kekuatan untuk menciptakan. Kalau dia lemah, ya nggak mungkin dia bisa bikin alam semesta. Pak tua, tapi apa nggak mungkin alam semesta terjadi sendiri? Dari kebetulan, misalnya dari ledakan besar, Big Bang. Pemuda, ledakan itu kejadian. Tapi siapa yang meledakkan? Terus hukum fisika yang ngatur ledakan itu, siapa yang bikin? Kebetulan itu bisa terjadi dalam sistem. Tapi sistem itu sendiri nggak mungkin muncul dari ketidakteraturan total. Pak tua, jadi kamu anggap semua yang teratur pasti dibuat? Pemuda, iya kayak gini pak. Kalau bapak lihat rumah, pasti bapak yakin ada yang bangun kan? Bapak nggak bakal bilang rumah itu muncul sendiri. Pak tua, iya karena rumah jelas butuh tukang. Pemuda, nah semesta jauh lebih kompleks dari rumah. Matahari, planet, kehidupan. Masa kita bilang semua itu terjadi tanpa ada yang buat? Itu nggak logis. Pak tua, tapi Tuhan nggak kelihatan. Gimana percaya sesuatu yang nggak bisa dilihat? Pemuda, bapak percaya angin atau listrik? Pak tua, ya percaya. Soalnya bisa dirasain efeknya. Pemuda, sama pak. Tuhan memang nggak kelihatan, tapi efeknya ada. Kita hidup, kita punya akal, ada aturan alam. Semua itu jadi tanda, logisnya pasti ada yang ngatur. Pak tua, kalau gitu, kenapa Tuhan membiarkan penderitaan? Kalau dia ada dan berkuasa, kenapa nggak dihentikan semua itu? Pemuda, itu pertanyaan besar pak. Tapi gini, kalau semua hidup manusia dipaksa bahagia, tanpa tantangan, tanpa ujian, apa artinya hidup? Kita nggak bisa belajar, nggak bisa memilih. Justru karena kita bisa milih, bisa salah, bisa benar, disitulah kita punya nilai sebagai manusia. Pak tua, jadi Tuhan sengaja biarin manusia susah? Pemuda, bukan biarin pak. Tapi Tuhan kasih kebebasan. Dan hidup ini bukan akhir dari segalanya. Kalau bapak percaya hidup ini cuma sekarang, ya semua terasa nggak adil. Tapi kalau ada lanjutan setelah mati, semua akan punya balasannya. Pak tua, oke, jawaban kamu masuk akal, tapi aku masih perlu waktu mikir. Pemuda, nggak apa-apa, Pak. Bertanya itu bagian dari jalan menuju tahu. Yang penting jangan berhenti mikir.